mengasuh anak dengan benar di kondisi yang seperti sekarang ini, misalnya internet base gitu kan, yang kita tidak bisa menghindari internet, tetapi kita bisa mengarahkan anak-anak seperti itu. Beberapa pengajar itu mengeluhkan anak-anak zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Selamat datang Kak Amel, perkenalkan saya dengan Tina. Tapi kalau teman-teman di Bintang Nusantara biasanya panggilnya Kak Tina. Nah, Bintang Nusantara ini adalah komunitas social awareness, di mana kami beberapa tim itu fokus pada isu-isu awareness, misalnya nih tentang pola didik anak, kemudian parenting, bagaimana sih mengasuh anak dengan benar di kondisi yang seperti sekarang ini, misalnya internet base gitu kan, yang kita tidak bisa menghindari internet, tetapi kita bisa mengarahkan anak-anak seperti itu. Target yang kita sasar adalah anak-anak, bagaimana membentuk karakter building mereka untuk menjadi sosok anak-anak yang lebih sopan, kemudian tough, kemudian memiliki jiwa yang visioner. Kemudian orang tua karena kan orang tua itu guru pertama anak. Artinya pola didik anak ini tidak terlepas dari bagaimana cara orang tua itu berkomunikasi dengan anak. Seperti itu Kak. Yang ketiga itu adalah lebih ke education base. Jadi lebih ke guru, kita ke sekolah-sekolah, mencanangkan untuk membentuk generasi muda Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu Kak Amel. I see, keren banget nih Bintang Nusantara. Senang banget bisa kenalan sama Kak Tina, sama Bintang Nusantara. Iya. Selama ini kita sudah jalan ke panti asuhan Kak. Jadi kemarin tuh sempat beberapa bulan tuh di panti asuhan B.J. Habibie. Kita regularly datang ke sana bermain dengan anak-anak panti asuhan, bermainnya yang edukatif. Jadi seperti mewarna, membuat cake, cat mural dinding panti asuhan biar lebih rapi lagi, seperti itu Kak. Sama kita swadaya sih Kak, jadi belum ada yang dana gitu, belum, memang swadaya dari para relawan, seperti itu Kak. Keren banget dong teman. Semoga sih kedepannya Bintang Nusantara lebih banyak lagi kegiatannya. Kan kondisi pandemik seperti sekarang kita vakum dulu Kak. Makanya kami invite Kak Amel ke sini untuk kita bincang. Jadi Bintang Nusantara tidak vakum dengan kondisi pandemik, tapi kita tetap beraktivitas untuk berbagi biar bisa menginspirasi mungkin para ibu muda ataupun guru atau masyarakat di luar sana, bagaimana sih membentuk pola asuh anak ini di masa pandemik. Seperti itu Kak Amel. Activity-nya yang sekarang seperti apa? Seperti itu Kak Amel, silakan. Oke, sedikit short pengenalan gitu ya. Iya. Saya nama Amelia. Selama ini bekerja sebagai seorang guru dan juga teachers trainer. Saya sudah mendedikasikan hidup 10 tahun terakhir ya untuk pendidikan. Seperti tadi kata Kak Tina, kalau ngomong pendidikan nggak lepas dari rumah gitu ya, pasti nggak lepas dari orang tua gitu. Jadi kita percaya bahwa pendidikan anak-anak harus holistik. Pendidikan di sini bukan hanya mengisi anak-anak secara konten, secara knowledge atau informasi, tapi benar-benar keseluruhan hidup anak-anak. Makanya mungkin Bintang Nusantara juga concern tentang karakternya anak-anak. Karena itu semua saling berkaitan gitu ya. Kita tidak mau hanya mendidik anak menjadi dia pintar tapi tidak berakhlak mulia gitu ya. Dan nanti mereka pun kalau kita harapkan begitu sudah besar bisa jadi orang tua yang baik juga buat anak-anak mereka. Selain mengajar, aktivitas saya juga seorang trainer. Jadi saya punya Upgrade Learning Center namanya, fokus di soft skill, gitu ya, fokus di soft skill. Kenapa kok soft skill? Karena memang saya lihat juga di pendidikan formal,
pertama, kita jarang sekali menyentuh area ini gitu. Sekali lagi kita banyak mungkin terlalu berfokus kepada pengisian konten dan pengisian informasi instead of skill gitu. Makanya Upgrade Learning Center ada itu memperlengkapi dari sisi soft skill, karena kita tahu dalam dunia nyata, dunia bekerja, soft skill itu justru berperan bisa sampai 80% di dalam dunia profesional. Itu sih jadi concern saya di bidang pendidikan, masih pendidikan, tentu pendidikan orang tua dan anak, karena itu sudah satu paket, kita nggak bisa lepaskan anak dari orang tua, dan juga pendidikan soft skill sendiri untuk anak-anak muda. Nah itu dua bidang yang menjadi my passion. Pertanyaan kedua ini lebih ke soft skill. Saya sempat berbincang dengan beberapa pengajar dari berbagai lini seperti SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Beberapa pengajar itu mengeluhkan anak-anak zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Artinya ada karakter di mana entah lebih modern atau seperti apa ya Kak, atau mungkin lebih tersentuh dunia luar seperti internet ataupun YouTube, sehingga kalau misalnya diarahkan itu sedikit ada entah itu disebutnya apa, apakah pemberontakan atau ada sesuatu yang berargue dengan orang yang lebih tua yang menasehati atau yang mengarahkan. Nah, menurut Kak Amel nih, apa hubungannya dengan karakter tadi, karakter mungkin orang bilang generasi milenial ya, seperti orang bilang. Nah, apakah ada hubungannya nih generasi milenial dengan karakter yang dulu dan sekarang seperti itu Kak Amel? Oke, kalau ngomong soal generasi, saya cukup tertarik mempelajari generasi sebenarnya. Kalau kita ngomong soal generasi itu kenapa sih kok ada istilah baby boomers generation, kemudian X generation, Y atau millennial generation, sekarang yang upcoming adalah Z and alpha generation. Kenapa kok ada istilah-istilah itu dan ada range usia? Itu memang sebenarnya generasi itu dibentuk dari situasi, gitu ya. Baby boomers itu adalah orang-orang yang saat ini mungkin usianya sekitar 50, 60, 70 tahun gitu ya. Mereka adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang baru saja bebas dari perang dunia. Kalau di Indonesia, kemerdekaan Indonesia tahun 45 gitu ya. Itu orang tua yang telah melewati masa perang itu, mereka punya anak. Nah, ini anak-anaknya adalah baby boomers. Nah, karena orang tuanya itu baru selesai dari perang gitu ya, mereka adalah masa-masa membangun stabilitas. Sehingga orang tua baby boomers ini mengajarkan anaknya bahwa yang valuable itu adalah kestabilan. Makanya salah satu ciri-cirinya baby boomers itu kalau cari pekerjaan, mereka suka tinggal di satu tempat lama banget, meniti karir di sana gitu ya. Mereka suka jadi PNS karena ada pensiun, dana pensiun dan lain-lain. Kenapa? Karena stabilitas buat baby boomers itu adalah hal yang penting gitu ya. Itu terbentuk karena situasi generasi gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat wajar. Dan itu memang shifting each generation. Memang akhirnya membuat setiap generasi itu punya pola-pola tersendiri gitu. Nah, sementara generasi milenial itu dibesarkan oleh orang tua baby boomers gitu ya. Orang tua baby boomers setelah besar gitu ya. Kalau tadi dibesarkan oleh orang tua yang baru selesai perang, baby boomers ini besar di masa-masa setelah perang, ya kan? Masa-masa setelah mereka stabilitas dan lain-lain. Kemudian mereka punya anak-anak mereka rata-rata adalah anak-anak generasi Y dan generasi milenial. Bayangkan orang tuanya anak-anak milenial ini nggak lagi orang tua yang baru survive dari perang, sudah stabil hidupnya, udah mulai menata, membangun. Rata-rata anak-anak milenial ini kalau yang kaya-kaya itu rata-rata orang tuanya tuh punya perusahaan keluarga gitu-gitu ya. Jadi anak-anak milenial ini hidup di kondisi yang begitu stabil. Sehingga buat mereka, makanya mungkin ada pernah dengar kalau anak-anak milenial nih kayak kutu loncat kalau kerja. Lompat sini, lompat sana, lompat sini gitu ya. Kenapa? Karena buat mereka it's not stability anymore. Yang penting gitu. Buat mereka udah nggak lihat stabilitas, mungkin mereka udah dapatkan itu di rumah gitu. Nah, yang berbeda buat mereka ini, mereka cari sesuatu yang meaningful buat mereka. Kalau mereka kerja, bukan tentang lama kerjanya, bukan tentang fasilitasnya atau dana pensiunnya, tapi do I enjoy the work gitu. Sehingga dia kalau dikit nggak enjoy dia pergi, nggak dikit nggak enjoy dia pergi.
dia pergi ke tempat lain. Kayak gitu karakteristiknya anak-anak milenial biasanya. Tentu tiap generasi ini punya situasi dia di mana bertumbuh. Kita nyebutnya konteks gitu ya. Jadi setiap anak punya konteks bertumbuh. Nah, itu yang kita perlu pelajari sebagai seorang tua. Anak saya ini tumbuh di konteks apa? Saya sendiri ini sekarang sedang berada dalam konteks apa? Kita udah nggak bisa bandingin anak-anak kita dulu zamannya ibu dulu waktu sekolah harus jalan kaki sekian lama. Itu zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang dia nggak bisa lihat itu karena dia pergi ke sekolah ya deket-deket aja, bisa naik mobil, bisa naik motor, nyaman-nyaman aja. Jadi kita nggak kontekstual kalau membandingkan skill atau hal-hal yang dialami oleh baby boomers kita bandingkan dengan milenial karena mereka hidup di konteks yang berbeda. Mereka hidup di waktu yang berbeda. Ya, Kak, kalau bahasa gaulnya ya. Iya, betul. Jadi memang sebagai orang tua harus mengenali sih, gitu. Mengenali. Makanya kalau kita mau mengajar dengan anak kita juga harus tahu anak-anak sekarang kan sudah tumbuh dengan gadget. Saya rasa kalau guru-guru ngomong kok generasi ini sulit ya dibentuk, kayaknya generasinya zaman kita dulu jadi murid, mungkin guru kita juga ngomong gitu sama kita. Gitu, karena ada generation gap antara guru dengan murid atau orang tua dengan murid. Oleh karena itu, sebagai yang lebih tua, kita belajar dong. Kita nggak bisa paksa anak-anak kita untuk mempelajari kita kan. Sebagai yang lebih dewasa, kita yang mempelajari anak-anak ini kenapa ya kok dia bisa hidup sikapnya bisa seperti ini gitu. Jadi yang saya cuma bisa ngomong kasusnya anak-anak milenial atau zenial atau alpha ini adalah mungkin pernah dengar strawberry generation, beautiful outside, very soft inside. Nah, resilience-nya yang mungkin sangat jauh dibandingkan dengan generasi baby boomers atau sebelum baby boomers. Itu sih kalau menurut saya about generation. Oke, nah menarik banget ya Kak ya. Untuk gadget nih Kak, tadi kan kita sempat bahas-bahas gadget Kak Amel. Nah, kondisi pandemik ini kan anak-anak nggak bisa keluar nih Kak. Yes. Yang biasanya sepedaan, yang biasanya kejar-kejar rumah, main-main pasir, berenang, itu kan udah nggak bisa karena memang harus di rumah aja. Di rumah aja ini kadang orang tua juga dilema kalau nggak boleh pegang gadget nanti mereka bosen. Bahkan sekarang sekolah pun juga online. Beberapa memang ada yang pakai laptop, beberapa juga ada yang pakai gadget, kan? Yes. Menurut kakak nih, bagaimana sih sebaiknya anak ini intensitas dengan gadget karena kedepannya dan saat ini pun mereka sudah sangat terbiasa sekali dengan gadget gitu. Betul. Satu hal yang pasti kita sudah hidup di era teknologi. Mungkin saya dan Kak Tina kita mungkin jadi the last generation yang belum mengalami zaman smartphone. Karena setelah kita they bored with phone in their hand. Jadi nggak bisa ditolak bahwa layar atau gadget atau teknologi itu sudah menjadi bagian dari generasi. Gitu. Jadi di konteksnya sekarang itu sudah jadi konteks. Jadi jangan lepaskan, nggak bisa. Sudah jadi konteks buat mereka. The key is bukan kita isolate, tapi kita mesti insulate. Bukan kita untuk menghalangi anak-anak. Mau sampai kapan kita mau halangi anak-anak, ya kan? Tapi kita mesti ajarkan dari dalam sehingga mereka punya awareness yang bagus tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan bijaksana. Jangan salah, menurut penelitian justru generasi milenial yang mengalami transisi antara zaman pra-smartphone dan zaman smartphone itu justru lebih tinggi addiction-nya ketimbang anak-anak zenial dan alpha karena mereka udah lahir dengan smartphone. Kita belum, jadi kita masih kayak belum puas gitu. Keren banget sih benda ini gitu. Konon katanya begitu menurut penelitian gitu. Jadi kita memang harus dari sejak semula karena kita udah tahu teknologi adalah konteks, dari semula ajarkan anak bagaimana waktu screen time, jadi digital citizens yang baik, itu memang kita harus nggak bisa lepas lah. Itu memang kita harus ajarkan. Nah sebagai orang tua tentu saja kita harus jadi contoh. Kalau kita ngomong soal penggunaan gadget, kita misalnya membatasi anak-anak, oke, buat belajar, tambah 1 jam buat kamu main, let's say kayak gitu. Orang tua bagaimana? Apakah orang tua sendiri di meja makan menggunakan gadget? Apakah orang tua sendiri waktu family time
bisa fokus dengan anak-anaknya. Nah, itu penting untuk ditunjukkan sehingga anak-anak ini bisa melihat. Kalau dia melihat dari kita main gadget terus, mereka akan bilang, wah, apa sih itu, kok keren banget, kok papaku lihat terus, kok mamaku lihat terus sih, kok nggak berhenti-berhenti liatnya. So mereka become addictive, itu addicted because of the parents, bisa-bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan bersama orang tua dengan anak. Memang anak-anak sebelumnya bisa sepedaan, bisa sepak bola, bisa ketemu teman. Sekarang mungkin yang kita bisa lakukan adalah aktivitas-aktivitas di rumah. Tetapi itu bisa sekali dilakukan. Bisa, kalau anak perempuan bisa diajak cooking bareng, anak cowok bisa diajak bertukang bareng. Justru life skill yang seperti ini kita jarang ajarkan. This is the right moment untuk ngajarin anak-anak sebenarnya. Yang mereka akan gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Berguna banget loh buat masa depan mereka. Ajarin anak jahit, ya kan? Ajarin anak painting misalnya. Kegiatan-kegiatan yang skill-skill yang bisa develop their talent, bisa jadi hobi yang positif, bisa jadi life skill di masa depan. Itu kan sekarang momen-momen loh. Kapan lagi nanti kalau sekolah udah buka, semua sudah kembali normal, kita jadi nggak punya waktu lagi sama anak-anak. So, buat saya orang tua, stop lihat ini sebagai sesuatu yang negatif gitu. Coba lihat opportunity behind the crisis. Accept, karena kita udah nggak bisa lagi nolak kondisi lockdown ini. Accept it, and then cari opportunity di baliknya. Apa yang kita bisa lakukan sama anak-anak? Kita bisa ajarin apa anak-anak yang akan berguna buat dia di masa depan. I think this is a good chance untuk melakukan hal itu sih. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira apa nih pesan-pesan dari Kak Amel nih untuk para orang tua di rumah, selain dari accept this condition, karena kita emang nggak bisa mereject ya Kak ya, mau nggak mau kita harus menerima keadaannya memang seperti ini. Selain dari itu ada pesan lagi nggak yang lainnya? Mungkin kita tidak mempertimbangkan kadang-kadang buat para orang tua. Saya tahu kondisi ini mungkin bukan kondisi yang nyaman buat setiap kita, kondisi ekonomi dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain terdampak. Saya cuma mau kasih pesan bahwa kalau orang tua itu stress and worry, itu anak-anak juga kerasa ya Kak. Jadi iya gitu. Jadi kalau misalnya stres, habis gitu kita marah-marah, kita gimana sih ini, kok nggak enak, gimana nih. Saya cuma mau kasih tahu bahwa ya, ada yang namanya lingkungan psikologis selain lingkungan fisik. Dalam rumah itu ada lingkungan psikologis dan orang tua yang bawa itu. Maka kan Kak Tina juga bilang cara kita komunikasi sama anak dan lain-lain. Jadi ya gimana kita sebagai orang tua, I know this is a tough time gitu ya, tapi kita juga harus punya sebuah kepercayaan diri, positivity menghadapi hal ini, karena bukan hanya untuk diri Anda, tentu nomor satu diri Anda yang akan mendapatkan benefitnya, tetapi orang-orang di rumah Anda itu juga mendapatkan benefitnya, terutama buat anak-anak kita gitu ya. Jadi anak-anak kita ini juga bisa sense loh orang tuanya ini lagi stres gitu ya, bisa sense loh orang tuanya ini lagi galau, dan mungkin mereka juga akhirnya menunjukkan sikap-sikap yang jadi lebih apa ya istilahnya itu lebih manja, mungkin lebih nggak bisa ditinggal, lebih behaviornya lebih aneh-aneh daripada kondisi normal gitu. Mungkin because anak-anak juga sense stresnya kita gitu sih. Jadi accept the reality of course, and then see this as you are the parents. Kalau Anda orang tua, saya suka sekali ngomong nih sama orang tua, kalau Anda punya anak, berarti Anda itu dikasih privilege, dikasih sebuah hak loh untuk mendidik anak itu. Dan kalau udah dikasih anak sama Tuhan ya, pasti dikasih kemampuan gitu ya. Jadi ayo lakukan yang terbaik sebagai orang tua. Itu bukan hanya untuk Anda, buat anak-anak dan buat anak cucu Anda. So parents, cayo. Cayo ya Kak ya. Semangat. Semuanya. Kak Amel, saya atas nama Bintang Nusantara mengucapkan terima kasih sekali atas sama-sama oleh Kak Amel. Mengingat keterbatasan waktu, kita sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa next kita bisa adakan lagi sesi dengan Kak Amel.
semoga sih kondisi pandemik ini segera berlalu, jadi kita bisa ketemu langsung, kita bisa Amin. adik-adik panti asuhan ataupun sekolah-sekolah seperti itu ya Kak ya. Amin, betul. Atas waktunya. Terima kasih. Thank you Kak Tina buat kepercayaannya. Thank you so much. Ya, bye-bye. Bye-bye.